Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan 79. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayat 11. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 11 dan kita baca ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kau ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Mengampuni di dalam setiap kehidupan kita adalah hal yang terindah, adalah hal yang sangat membuat kita bebas dari setiap apapun, karena kita hidup di dalam kemerdekaan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup di dalam pengampunan atau mengampuni orang lain itu merupakan peperangan. Mengampuni itu mulia, Bapak Ibu Saudara ya. Namun ada orang-orang yang memilih untuk tidak mengampuni orang lain. Kita akan melihat bahwa mengampuni adalah hal yang mulia. Mengampuni adalah hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Manfaatnya adalah mendatangkan kebaikan, kesehatan bagi diri kita sendiri, dan juga terbebas dari sakit penyakit. Dan juga memberikan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Bahkan hubungan kita dengan sesama kita pun akan berjalan dengan baik. Dengan siapapun kita akan memiliki sukacita yang kita tularkan kepada orang lain. Dan orang lain yang bersama dengan kita akan menikmati sukacita dari kehidupan kita. Karena kita hidup saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulia karena kita hidup di dalam karakter Kristus. Kristus adalah Allah yang maha pengampun. Dia mengampuni dosa kita. Dikatakan dalam Yesaya, dosa kita itu merah seperti kermisi, tetapi Tuhan menjadikan putih seperti bulu domba. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang mengampuni. Mengampuni artinya melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu, terlebih dahulu kita akan melihat latar belakang dari surat Rasul Paulus ini. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pun juga menjelaskan atau mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena mereka ada di tengah-tengah perpecahan, ada di tengah-tengah perselisihan antar umat, antar jemaat Tuhan yang ada di sana. Dan itu sangat membuat Rasul Paulus berduka cita dan tidak membuat dia bersuka cita atas keadaan tersebut. Karena bagi Rasul Paulus, kesatuan jemaat itu alangkah lebih baik. Dan juga di dalam firman Tuhan dijelaskan ketika kita bersatu sebagai tubuh Kristus, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan kita, di toko, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, berkat Tuhan itu tercurah bagi orang-orang yang selalu memelihara kerukunan. Nah, kadang-kadang kerukunan itu tidak ada atau terpecah karena adanya kesalahan, adanya dosa tidak mengampuni. Bagi Rasul Paulus, tadi saya jelaskan bahwa pengampunan seperti peperangan. Artinya, kita baca sama-sama dijelaskan pada ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak mengizinkan hidup kita untuk mengampuni orang yang bersalah atas kehidupan kita, iblis akan mengambil hal itu, kesempatan itu untuk mendatangkan kerugian bagi diri kita. Tadi kita sudah bahas manfaat dan keuntungan dari mengampuni, ya, mendatangkan kesehatan bagi tubuh jiwa kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga berjalan dengan baik, hubungan kita dengan sesama itu akan berjalan dengan baik. Namun ketika iblis masuk, iblis akan memporak-porandakan sukacita kita, semangat kita, pikiran baik kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan dapat terputus karena ada kepahitan, ada kemarahan
yang ada di dalam hati dan pikiran dan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan banyak menjelaskan, ampunilah seorang dengan yang lain. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika orang Kristen atau kita tidak mau mengampuni atau saling memaafkan satu dengan yang lain, itu berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk dicurahkan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita, karena kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk memecah belah tubuh Kristus, yaitu jemaat, yaitu keluarga kita, sesama kita, sahabat kita ya. Jemaat di dalam firman Tuhan sama dengan tentara Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita tidak akan mau mengalami kerugian atas apa yang tidak kelihatan, yaitu pekerjaan iblis yang akan mengambil keuntungan di saat kita tidak mau mengampuni orang lain. Ayatnya yang ke-6 berkata demikian, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Orang yang melakukan kesalahan di dalam gereja atau dalam keluarga atau dimanapun Bapak Ibu, ini terkhusus dibahas tentang jemaat Tuhan ya. Ketika jemaat melakukan kesalahan, ada anggota jemaat yang melakukan dosa. Tugas kepala gereja atau gembala sidang atau pemimpin di tempat itu harus menegur, harus memperingatkan, harus memberikan disiplin kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan disiplin itu adalah emas Bapak Ibu. Disiplin itu adalah hal yang memurnikan seseorang untuk jauh lebih baik di dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, untuk jauh lebih baik dalam pertumbuhan imannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi anti untuk menerima disiplin. Anak-anak, pemuda remaja, ketika kita masih ada dalam pimpinan, di bawah pimpinan orang tua kita, tentu yang wajib mendisiplin kita adalah orang tua kita sendiri. Dan jadilah anak-anak penurut, anak-anak yang taat, jemaat Tuhan yang taat. Ketika kita didisiplin tidak menjadi sakit hati, bahkan mundur untuk berjemaat atau mundur di dalam iman kita. Ada hal-hal yang Rasul Paulus sampaikan di dalam perikop ini ya. Ketika kita mendisiplin seseorang, ketika pemimpin gereja harus memberikan teguran atau mendisiplin anggota yang melakukan dosa atau kesalahan, ada batasannya Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada jemaat Korintus. Ketika mereka mendisiplin anggota jemaatnya, mereka terlalu melakukan disiplin yang berlebihan. Artinya ada orang-orang yang sampai murtad, yang sampai tidak beriman lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena melakukan disiplin yang berlebihan. Mereka mungkin didakwa, akhirnya merasa tersudut, merasa kecewa, sakit hati, akhirnya mundur. Namun Rasul Paulus menghimbau setiap kita, siapapun kita, karena kita diberikan hak juga untuk mendisiplin orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bersama dengan kita, untuk yang Tuhan izinkan kita pimpin. Kita harus mendisiplin dengan kasih Kristus, meneladani kasih Kristus, memberikan disiplin dengan kasih. Artinya ketika kita memberikan teguran, kita pun harus membimbing orang tersebut supaya dia tidak mengalami merasa bersalah yang mendalam, dan juga tidak merasa dia adalah orang yang paling berdosa. Dan dikatakan di ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kamu ampuni, maka hal itu kubuat maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Ketika ada sesama kita yang mengalami disiplin atau mendapatkan teguran ya,
kita sesama anggota jemaat jangan mensyukuri Bapak Ibu, atau jangan malah menambah-nambahi, menyalahkan atau menyudutkan ya orang yang sedang berdosa. Tetapi sebagai anggota Kristus yang hidup dalam kasih dan persatuan, kita harus sama-sama mendukung pribadi tersebut, sama-sama mendoakannya, itu yang pertama, dan mengasihinya, tetap menerimanya sebagai anggota jemaat, supaya anggota jemaat yang melakukan kesalahan dan mendapatkan disiplin itu tidak meninggalkan imannya, dan dia tetap kembali di dalam Tuhan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dan juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Disiplin adalah tindakan kasih, bukan membuat orang menghukum orang atau membuat orang mundur dari imannya. Bila saat ini kita mengingat seseorang di dalam kehidupan kita, mereka mungkin membuat kita mengalami kepahitan, atau mungkin orang-orang yang membuat kita marah, Bapak Ibu. Mari kita melepaskan pengampunan, ampuni mereka, karena kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Kita menang di dalam Yesus ketika kita belajar mengampuni dengan tulus ikhlas. Dan kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Ada pesan firman Tuhan tentang hal mengampuni. Ayat 31 dan ayatnya yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, lepaskan kepahitan, lepaskan segala amarah yang ada di dalam hati kita, hidup kita, yang mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga kita tidak bebas memuliakan nama Tuhan. Kita tidak lagi bebas menjalani hubungan kita dengan orang lain. Mari kita hidup dengan bersukacita, karena kita adalah orang-orang yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, mari hidup penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah juga mengampuni saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang lebih dulu mengampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk terus mengampuni orang-orang yang melukai kami, orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap kami. Karena kami mau menikmati sukacita surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan ketika kami hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi keluarga GPDI El Shaddai Magelang, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, menghibur dan menguatkan hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam pekerjaan dan perkataan baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.